Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melakukan yang namanya analisis overlay, yaitu analisis dasar pada peta. Yang pertama harus kita lakukan ialah add data. Nah, bisa lakukan di tambah ini, bisa di sebelah sini. Kita lakukan di sebelah kanan saja. Setelah itu kita cari di mana data yang kita simpan. Ini saya simpan di sini. Kita cari terlebih dahulu data yang kita simpan. Ini tekan di sini, langsung kita klik OK, maka dia akan muncul ini data yang kita add tadi. Lalu kita klik di tanda tambah di vektor baru. Di vektor baru di sini udah ada SHP, ada 4 SHP. Yang perlu kita lakukan masukkan yaitu SHP hujan, SHP lereng, lalu SHP tanah. Ketika kita telah masukkan ketiga SHP tersebut, pastikan SHP tersebut memiliki nilai, memiliki skor. Coba kita klik di tabel ini di tanah, kita cek open attribute table. Nah, di sini udah ada skor tanah. Dan begitu juga kita lakukan pada SHP lainnya. Nah, SHP lereng juga ada, dan SHP hujan. SHP hujan juga ada. Setelah itu kita akan melakukan yang namanya, kita pergi terlebih dahulu ke Armite to Box. Nah, kita akan melakukan analysis tool. Klik analysis tool, klik di overlay, ditambahnya kita klik. Lalu kita klik intensive 2 kali. Setelah itu di input vector kita klik di tanda panah ini. Kita klik 2 kali di SHP tanah. Tujuannya untuk diinput. Nah, ini dari input kita lakukan juga hal yang sama pada lereng dan pada hujan. Ketika ini sudah terisi, maka kita pergi ke tempat penyimpanan, di mana penyimpanan yang mudah kita akses. Nah, di sini saya simpan. Kenapa? Karena di sini adalah tempat ketika saya melakukan kegiatan overlay. Maka klik, kita tulis overlay 1. Overlay shift 01 ya. 01 sudah tulis. Setelah itu tinggal klik save. Klik OK. Maka akan terjadinya proses intersif. Nah, ketika bagaimana cara kita mengetahui intersif itu berhasil? Bisa kita lihat di samping ini ada tanda soundtrack. Nah, berarti peta tersebut sudah di overlay, sudah disusun. Nah, setelah itu kita palang ini terlebih dahulu, kita hilangkan. Setelah itu kita klik di overlay 01. Klik. Kita klik kanan. Maaf ya. Dengan open attribute. Setelah itu kita ini di share ke sini. Tujuannya agar bisa kita melakukan pekerjaan dengan mudah. Setelah itu kita klik add file untuk menambah tabel. Di add file, kita klik add file, add filler. Kita ketik jumlah skor. Tujuannya agar kita bisa mengetahui ketiga skor tersebut, baik itu skor tanah, skor lereng, dan skor hujan. Oke. Lakukan jumlah shift
Skor. Skor. Ini tetap short enter karena berupa angka. Ini tinggal kita tambah 20 aja. Setelah itu kita klik OK. Klik yes. Maka akan muncul tabel jumlah skor. Setelah itu kita klik di ini jumlah skor. Klik di jumlah skor. Setelah itu klik kanan. Setelah kita klik kanan, klik add file. Setelah itu kita jumlahin semua file skor tanah, skor hujan maupun skor lereng. Nah, ini yang ada tulisan di skor ini. Kita klik skor tanah, tekan tambah, besar bawah, klik skor lereng, tekan tambah, besar bawah lagi, klik skor hujan, kita diklik dua kali. Setelah itu ini kan udah kita tambah semua, tinggal kita klik OK. Maka dia akan muncul dengan sendirinya semua data, semua skor. Setelah itu kita buat tabel lagi, yaitu tabel klasifikasi. Setelah itu kita tekan di add file, kita add file class, bisa kita singkat dengan class, list class. Oke. Ini kita ubah ke type aja. Type bisa 50, bisa 20, tapi saya taruh aja 50 karena dia berupa type. Tapi oke. Maka akan muncul tabel class. Setelah itu kita ini terlebih dahulu, maaf ya. Sorry, kita urutkan. Urutkan dari angka yang besar ke dari angka yang kecil ke angka yang besar. Angka yang kecil itu ialah 55. Setelah ini kita lakukan namanya pengelompokan. Pengelompokan misalnya di kelas itu pengelompokan 55 itu termasuk ke dalam urutan apa gitu. Setelah itu kita klik di selection ini. Klik di selection, klik di select attribute. Jika udah ada ini, kita masukin data yang harus kita lakukan ya, tekan jumlah skor 2 kali. Setelah itu masukin rumus. Rumusnya ada di Word. Kita buka Word terlebih dahulu. Sini. Nah, di laporan ini dia ada datanya. Paling bawah. Nah, inilah kawan-kawan. Itu skor lebih kecil 124. Itu yang kita masukin terlebih dahulu. Kembali lagi ke ArcGIS. Nah, itu kan ini udah. Kita ketik lebih besar. Ini lebih besar 125. 125. Dan itu kita klik. Maaf. Sorry kawan-kawan. Nanti untuk data yang pertama itu adalah 124. Kita lihat di Word nih. Dia tergolong hutan produksi tetap. Kita klik apply. Udah gitu. Biasanya udah tertanda ya. Nah, ini yang udah tertanda. Sorry kawan-kawan. Ternyata kesalahan rumus. Bukan lebih besar, tetapi lebih kecil.
Tapi nggak masalah, bisa kita hapus dengan mudah ini. Nah, kita klik hapus terlebih dahulu, lebih kecil. Biasanya emang di sini banyak kesalahan. Nah, lebih kecil 142 124. Setelah kita klik apply, nah, dia akan berubah sampai 120. Dia tidak akan kena 125. Setelah itu kita klik di class. Setelah itu add fill calculator. Setelah fill calculator, ini bisa kita hapus. Tuh, klik save, tanda kutip. Hutan produksi tetap. Oke. Kita tulis jangan lupa kita klik tanda titik. Lalu itu kita klik OK. Oke. Maka dia akan muncul dengan sendirinya. Setelah itu kita lakukan juga hal yang sama pada rumus selanjutnya. Nah, kita hapus dulu ini. Kita lihat rumus kedua berapa tuh. Rumus kedua 125. Oke, sampai 174. Nah, itu kita buat di rumus kedua. Lebih besar, ini baru lebih besar. Lebih besar 125. Setelah itu kita tekan add. Karena besarnya sampai 174. Klik add. Setelah itu kita klik jumlah skor ini. Jumlah skor 2 kali. Nah, 2 skor lebih kecil. Tadi lebih besar, setelah itu lebih kecil ini. 174. Lalu kita klik apply. Kita lihat dia akan ditandai sendiri. Nah, 125. Dari mulai 125 sampai tandain sampai 170. Setelah itu kita klik add file. Klik file calculator. Setelah itu kita klik, tinggal ganti nama aja. Lihat loh. Hutan produksi terbatas. Kita klik OK. Klik OK. Ini harus kita perhatikan. Berarti yang belum ada 170 ya. Maka lakukan juga hal yang sama pada selanjutnya. Rumusnya lebih besar 175, hutan lindung 175, lebih besar 175. Kita klik apply, klik di class, klik di file calculator. Setelah itu kita buat hutan lindung. Setelah itu kita klik OK. Setelah ini udah siap. Bisa kita palang nih. Ini udah siap, udah kita overlay. Ini kan muncul seperti ini. Bisa kita klik start editing, start. Nah, klik sini baru kita mulai start editing. Lalu kita melakukan visualisasi pada peta. Klik property, lihat simbologi. Setelah itu klik di categories qualities. Nah, di sini jangan lupa kita klik jadi buah kelas. Lalu kita klik di add and value.
Ini bisa kita ubah warna sesuai dengan keinginan kita. Ada hutan lindung, hutan terbatas, hutan tetap. Saya akan ubah ini. Nah, saya suka warna merah. Klik OK. Ini warna kuning. Oke. Ini warna hijau kita ubah. Coba hijau. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik OK. Maka petanya akan tervisualisasi. Setelah itu kita lakukan generalisasi. Generalisasi itu ialah proses penyederhanaan, di mana masih banyak garis-garis nanti disederhanakan. Caranya kita kembali lagi ke basis tool. Oh, bukan basis tool nih, Armix Toolbox. Setelah itu kita klik data management tools. Nih, tambah nih. Kita klik generalisasi lah bahasa Indonesia. Setelah itu kita klik dissolve 2 kali. Setelah itu kita klik di ini, di output apa namanya, input footer. Kita lakukan yang overlay 01. Di penyimpanan kita klik, kita tulis overlay 02. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar memudahkan kita untuk mencari data. Overlay 02. Udah nih, kita klik OK. Save. Nah, di sini kita klik ke class. Nah, setelah itu klik OK. Nah, maka petanya akan berubah seperti ini. Ini bisa kita bisa kita balang. Setelah itu kita melakukan yang ini, kita visualisasi terlebih dahulu ya. Astagfirullahaladzim. Caranya klik di overlay, klik di properties. Setelah itu kayak lagi klik ini, klik factor categories. Setelah itu klik ini tetap kelas. Setelah itu kita klik Excel. Ini bisa kita ubah. Karena tadi merah, kita ubah juga warna merah. Oke. Ini pelindung kuning. Oke. Ini hijau. Oke. Setelah itu kita klik OK. Nah, dia akan muncul seperti semula, namun sudah ada penyederhanaan, tidak terlalu banyak garis seperti yang di overlay yang pertama, di peta yang pertama. Maka selanjutnya kita akan memasukkan data ADM. Membuat visualisasi peta ADM. Bisa kita add di sini, tapi saya lebih suka di sini. Tinggal kita pendam, tinggal masukin aja. Nah, setelah itu kan udah kita masukin data ADM. Kita kembali lagi ke Art Toolbox. Setelah itu kita melakukan analisis lagi. Ya, analisis tool. Ini kan analisis tool. Tekan ini keluar overlay. Setelah itu keluar intensive. Klik di intensive 2 kali. Nah, klik di footer 02. Kita masukin ADM sama yang overlay 02. Setelah itu kita klik di sini tempat kita penyimpanan. Nah, jadi kawan-kawan simpan aja di tempat kawan-kawan untuk bekerja agar lebih mudah. Overlay kalau saya ini overlay 03. Overlay 03.
Lalu kita klik save. Nah, itu kita klik oke. Ini bisa kita palang aja, bisa kita apa namanya itu close. Kita lakukan visualisasi lagi, klik di kanan properties, klik di categories, klik di ini tetap kelas ya, ini kelas, klik add values, ini bisa kita ubah jadi merah, oke, kuning, oke, hijau, oke, itu kita klik oke. Nah, maka dia akan tetap sama hasilnya. Selanjutnya kita pergi ke label. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kita bisa melihat nama-nama yang ada di peta. Kita klik kanan, properties, klik di label. Label ini jangan lupa kita centang. Dia ada dua tujuan dari ini. Pertama, kalau kita centang nanti tulisannya nampak. Kalau enggak kita centang, tulisannya akan hilang. Ini pilih kabupaten. Beda dua. Nah, kabupaten. Setelah itu kita klik oke. Nah, maka dia akan muncul nama-namanya, misalnya Sleman, Yogyakarta, Gunung Kidul, dia akan muncul. Setelah itu kita tambah lagi tabel luas hutan, agar kita bisa mengetahui luas hutan di bagian Sleman, bagian Yogyakarta, bagian Batul. Nah, kita bisa menganalisisnya secara cepat dengan menggunakan ArcGIS. Itulah yang membuat ArcGIS itu lebih mudah kita gunakan bandingkan dengan manual. Mungkin kita putar daerah ini tujuannya untuk mengukur luas hutan. Nah, caranya kita klik di overlay, klik kanan, klik open attribute, lalu geser nih. Ini geser ke sini. Saya harus lebih suka geser. Nah, agar kita bisa melihat secara langsung realnya. Klik di fill, klik film, kita klik luas hutan. Luas hutan. Ini tetap short integer karena dia berpangkat ini 20 aja. 20, setelah itu kita klik OK. Yes. Maka dia akan muncul. Nah, setelah itu kita klik di di luas hutan, klik dua kali dulu. Sudah itu blok semua, kita klik di luas hutan, kita klik di yang kedua, kalkulator geometri, ya klik, udah. Ini pastikan di properti itu area ini PGC WGS 1984 UTM ya 94 ini di daerah Jakarta, Jawa. Kalau di Aceh itu beda lagi. Setiap daerah memiliki WGS-nya tersendiri. Nah, ini pastikan ubah ke kilometer km. Setelah itu tinggal klik oke. Dia akan muncul. Kita lihat di ini. Misalnya Sleman hutan lindungnya 0. Hutan lindung. Nah, berapa kilometer? 20 kilometer luas hutan. Dan apa lagi? Gunung Kidul. Hutan produksi tetap ada 2. Yaitu luas hutan. Dia 4005. Kan sangat luas. Gitu. Mungkin sampai segini aja tutorial analisis overlay pada peta. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa juga kita save ya. Mana kita save?
Dia waktu kita palang nih bisa kita save. Yes, save set utility. Yes, kita save aja. Kita tulis analisis overlay. Nih. Kita simpan di tempat kita kerja, yaitu data vektor baru. Kita simpan. Oke, sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.